Halo guys, balik channel CJM. Dan ya ini adalah H plus satunya sebenarnya ya. Gue mestinya bikinnya kemarin sih. Ini video perayaan kecil-kecilan kita untuk anniversary atau ulang tahun CJM yang ke-6. Jadi buat yang belum tahu, ya CJM tuh usianya sudah 6 tahun. Dan ini gue ambil juga tanggal lahirnya atau tanggal berdirinya. Akhirnya gue tetapkan jadi tanggal lahir CJM tuh dari tanggal dibuatnya channel YouTube ini, yaitu 6 tahun lalu, tanggal 7 April 2014 gitu ya. Jadi buat beberapa dari kalian mungkin yang baru subscribe atau baru gabung, mungkin kira channel ini udah atau baru berdiri mungkin setahun 2 tahun atau bahkan beberapa bulan, karena dari segi size-nya subscriber segala macam ya 100.000 doang gitu kan. Untuk channel yang udah 6 tahun mungkin itu kecil banget. Tapi gue selalu bilang juga, dan setiap tahun emang gue bikin video seperti ini, gue selalu bilang bahwa gue lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas memang. Dan gue ngerasa bahwa di titik ini sih gue udah cukup punya orang untuk gue bisa melakukan banyak hal nantinya ke depannya. Tentunya gue punya banyak target, bukan hanya sekedar di YouTube, bukan hanya sekedar di sosmed. Gue punya banyak target untuk CJM dan apa yang pengen gue lakukan ke depan. Dan itu pastinya membutuhkan support dari banyak orang gitu kan. Jadi kita lagi mengarah ke sana terus, tapi tentunya masih belum bisa sekarang karena gue masih juga tetap ngerjain. Mungkin kalian ngerti maksud gue apa yang lagi gue omongin sekarang. Anyway, kemarin gue gak upload sama sekali, kan gue minta maaf ya. Piemonte lagi gue kerjain, jadi hari ini targetnya tuh kemarin gue udah nge-tweet juga kemarin malam. Harusnya sih bisa naik hari ini. Jadi jadwal hari ini tuh gue bakal upload 3 video di channel CJM. Video ini, terus video episode baru Piemonte, itu seru banget. Kita bakal lawan City di UCL babak 16 besar. Sama satu lagi tuh gue mau bahas soal title update FIFA 20 yang terbaru. Baru aja semalam rilis. Nih pas gue record video ini jam 1 subuh tanggal 8 April. Ini PS4 gue baru gue matiin setelah ngedownload. Size-nya tuh 4,6 giga, gede banget. Dan internet gue lagi lemot banget, gak tau kenapa. Jadi kayak itu download tuh gue lama banget, 5 jam, 6 jam ada tuh gue ngedownload update filenya. Jadi ntar gue bakal buka sekalian bahas sedikit video terpisah gitu ya. Jadi ya seperti biasalah, ini mungkin ada beberapa dari kalian datang ke sini setelah habis nonton Maka Minang Podcast episode kedua, dimana gue membahas banyak sekali hal di balik layar soal CJM. Karena memang topiknya untuk podcast yang kemarin itu, yang sudah naik dari tadi malam, itu memang untuk ngebahas soal apa ya, kehidupan balik layar CJM. Dan lebih ke permasalahannya sih, lebih ke beberapa hal yang negatif gitu loh. Dan itu durasinya hampir 3 jam. Jadi ngerender video podcast itu kemarin tuh seharian, dari pagi sampai hampir malam gue ngerendernya. Gue baru selesai recording tuh tanggal 7 April kemarin pagi, kemarin hampir menjelang siang, jam 10 gue baru selesai recording. Gue mulai nge-record jam 2 subuh, bayangin. Jadi kamera gue kan sempat mati-mati, jadi ya selalu gue harus break dulu. Terus gue ngecas kamera dulu, gue tungguin sejaman, baru akhirnya lanjut lagi nge-record. Makanya bisa sampai pagi banget gitu kan, bisa sampai hampir mau siang, bahkan dari subuh gue nge-record gitu. Jadi kemarin tuh gue seharian, gue baru bangun tidur aja tuh jam 5 sore kemarin. Terus itu baru kebetulan pas ngerender selesai. Jadi kayak udah benar-benar gak bisa ngupload video lagi. Makanya hari ini kita mulai lagi gas ya. Gue untuk video kali ini mungkin bakal lebih ngomong ke hal-hal positifnya kali ya. Karena untuk podcast kemarin tuh benar-benar isinya gue ngata-ngatain orang segala macam. Buat yang nonton udah tahu pastinya. Buat yang belum nonton silahkan nontonnya kalau tertarik di channel personal gue, nggak naik ke channel CJM. Tapi di sini gue cuma mau ngomong bahwa 6 tahun itu sesuatu yang gak kerasa untuk gue pribadi. Meskipun kalau dipikir-pikir lagi memang gak kerasanya mungkin karena CJM udah jadi bagian hidup gue. Jadi kayak gue sehari-harinya gue ya udah CJM gitu loh, 24 hari dalam seminggu, 7 hari. Jadi kayak bener-bener 24/7 gue selalu mikirinnya soal CJM juga, bikin konten apapun itu. Dan juga memang gue menggantungkan hidup ke sini. Jadi 6 tahun tuh sama sekali gak berasa dari waktu itu awal gue bikin channelnya. Dan mungkin kan bakal bertanya, bang, terus lu bakal seterusnya kayak gini kah? Lu bakal terus menjadi content creator FIFA kah? Gua memang ngelihat bahwa lebih ke kebiasaan atau tradisinya mungkin, meskipun nggak semua, tapi tradisinya adalah orang-orang yang awalnya merupakan content creator FIFA, entah itu Career Mode atau Ultimate Team atau apapun itu di luar ya. Ini kita ngomong di Indo kan belum banyak. Di luar, mereka begitu mencapai ke titik tertentu di karir mereka sebagai content creator FIFA, mereka akan pindah konten. Contohnya yang paling gampang KSI. Dia dulu awalnya kreator FIFA, meskipun dia Ultimate Team memang. Dia buka-buka pack segala macam, dia terkenal karena itu. Tapi lihat sekarang dia ngapain? Malah jadi penyanyi, malah jadi rapper. Malah waktu itu sempat ada mau jadi professional boxer kan, meskipun ya akhirnya cuma ngelawan Logan Paul doang gitu. Tapi intinya adalah gue nggak menyalahkan mereka, karena mungkin mereka ngerasa bahwa mereka bisa lebih mengekspor diri mereka sendiri. Dan itu kan bagian dari perubahan
pribadi dari orangnya tersebut. Orang kan pasti berubah. Dan gue nggak bilang bahwa gue akan berubah. Gue jujur nggak bisa ngomong sekarang. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas adalah yang kalian mesti tahu, passion gue terhadap sepak bola itu yang nggak bakal pudar gitu. Dan gue mendasari CJM atau konten yang gue bikin di YouTube adalah dari passion. Jadi ya secara nggak langsung gue lagi ngomong bahwa ya selama passion gue masih ada, konten di channel ini nggak bakal berubah. Dan sebenarnya bukannya nggak bakal berubah dan itu konotasinya lebih ke negatif. Kayak orang bakal bilang, ya lu gimana mau berkembang kalau misalnya lu kontennya cuma FIFA mulu, bola mulu. Lu nggak akan bisa kemana-mana, lu nggak akan bisa mencapai 1 juta subscribers. Siapa bilang? Itu yang lagi mau gue buktikan orang salah. Gue sekarang cukup seneng dengan keadaan YouTube Indonesia, di mana sudah banyak banget bermunculan konten kreator FIFA, career mode lainnya. Lebih besarnya lagi mungkin soal sepak bola juga udah banyak bermunculan. Gue seneng banget tentunya. Tapi untuk kedepannya memang gue harus mulai berpikir untuk ya kalau bisa ada konten lain, tentunya yang tetap berhubungan. Dan bahkan sebenarnya ya, kalau kita ngomongin soal lingkup kecil kita FIFA aja nih ya, kita nggak usah ngomongin soal game lain dulu, kita nggak usah ngomongin soal genre lain bahkan, karena CJM itu ya pokoknya intinya sepak bola dan akan tetap kayak gitu sampai selamanya. FIFA pun sebenarnya masih banyak banget yang bisa gue explore. Selama ini gue cuman hanya main career mode doang, segala macam. Gue kayak contoh tahun ini, gue masih bisa main Volta, gue masih bisa main Ultimate Team, gitu kan. Tapi tentunya semua itu terkendala dengan banyak hal, banyak faktor. Contohnya kayak laptop gue yang nggak bisa live streaming dan lain-lain gitu. Dan itu salah satu resolusi tahun baru gue, salah satu target gue untuk gue capai di tahun ini adalah gue mau beli PC. Gue mau upgrade nih gear gue istilahnya. Gue ngerasa bahwa oke, lu udah punya channel yang size-nya untuk konten kreator FIFA career mode paling besar di Indonesia, lu harus step up your game gitu lah istilahnya. Kayak dari segi sesimpel pelan-pelan aja, dikit-dikit dulu. Upgrade PC dari laptop, upgrade ke kamera yang lebih bagus dari kamera yang sekarang gue pakai, yang sudah gue pakai bertahun-tahun dan harganya cuma 1 juta kamera ini. Upgrade misalnya recording device lu, ini cuma pakai iPad gue, pakai pop filter doang gitu loh. Hal-hal simple seperti itu. Dan ini gue pakai ini semua memang dari awal gue bikin channel. Gue udah menghasilkan 2000-an video dari semua ini. Dari cuman istilahnya kayak gear-gear yang gak mahal. Dan menurut gue wajar anak kuliah untuk punya laptop kan. Ini laptop gue dari kuliah gitu loh. Yang dulunya untuk gue ngerjain tugas segala macam, untuk gue main game, ya sekarang akhirnya gue pakai buat kerja. Dan menurut gue tahun ini 2020 itu target besar gue, dan memang sudah saatnya sih untuk gue upgrade. Dan gue sangat excited gitu loh, karena nanti begitu gue upgrade ke PC, itu bakal membuka banyak sekali hal baru buat CJM. Salah satu yang terbesar adalah live streaming. Sesuatu yang mungkin selama ini benar-benar gak bisa gue lakukan karena memang gak sanggup laptopnya. Selain live streaming, kecepatan gue dalam membuat video, produktivitas gue per harinya akan meningkat jauh. Karena salah satu yang bikin kendala juga, contohnya kemarin nih, gue tadi udah bilang, gue ngerender episode kedua Makan Minang Podcast yang durasinya itu 2 jam 51 menit, hampir 3 jam. Itu dari pagi sampai sore. Di saat laptop gue lagi ngerender satu video, laptop gue itu tidak bisa dipakai sama sekali untuk ngapa-ngapain, karena udah bunyi, fan-nya tuh udah kenceng banget, kerjanya keras banget, nggak bisa gue ngapa-ngapain, nggak bisa, not even nggak bisa di-minimize gitu loh, software buat renderannya, karena memang udah berat banget. Jadi gue udah diemin aja tuh laptop, nggak bisa gue pakai sama sekali. Dan gue cuma punya satu laptop, yang artinya ya itu gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa kerja gitu kan. Saat gue nanti upgrade ke PC, mungkin bahkan sambil render gue bisa sambil ngedit atau apa, kalau misalnya emang PC-nya yang sangar. Makanya gue memang targetnya gue lagi nabungnya emang untuk budgetinnya PC yang ya udah langsung bagusnya sekalian gue beli sekali, bisa buat misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena setahu gue kalau PC itu kan, ini buat kalian anak PC yang ngerti mungkin bisa bantuin gue di bawah, kasih tahu juga ya kalau gue yang salah ngomong. Tapi setahu gue PC itu bisa di-upgrade dari segi apanya tuh ya, RAM-nya, Vega-nya. Jujur gue agak nggak ngerti soal gitu-gituan sih, cuman setahu gue pokoknya intinya bisa di-upgrade terus. Jadi kayak nggak usah takut misalnya ketinggalan zaman atau gimana, meskipun sudah usianya 3 tahun 5 tahun gitu kan. Jadi itu ntar bakal menurut gue sih seru banget. Terus tambah lagi nih ya, gue akan upgrade dulu PC. Prioritas pertama gue PC, abis itu baru kamera. Kenapa seperti itu? Karena kalau gue upgrade kamera dulu, gue waktu itu pernah coba nih, gue pakai kamera temen gue untuk gue nge-shoot video. File yang dihasilkan, begitu gue masukin ke laptop gue dan gue coba untuk edit pakai laptop gue nggak kuat, nge-lag. Karena file dari kamera tersebut terlalu besar untuk laptop gue gitu loh. Sedangkan file yang dihasilkan sama kamera gue yang sekarang gue pakai, kamera Xiaomi ini, itu mungkin lebih ya, karena kualitasnya emang gak sebagus itu. Meskipun memang mentok HD-nya sampai 1080 juga sih, cuman gak seperti kamera atau ya
camcorder atau video apapun itulah yang benar-benar proper filenya, yang sampai size-nya tuh gede banget gitu loh. Jadi karena itu gue harus bener-bener mengupgrade PC gue dulu. Oke, sorry, tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi tadi gue lagi ngomong, pokoknya intinya gue mesti upgrade PC dulu, baru kamera gitu kan, supaya nanti file yang dihasilkan dari kamera baru gue bisa masuk ke PC tanpa nge-lag gitu. Intinya seperti itu. Nah, begitu gue ntar bisa ngupgrade ke kamera, dari kamera ini ke kamera lebih bagus, itu artinya gue akan membuka kesempatan untuk gue recording di luar rumah misalnya. Misalnya gue nge-record konten bola beneran, berupa misalnya ya kayak crossbar challenge atau apapun itu. Karena sekarang gue nggak bisa pakai kamera gue untuk record di luar gitu loh. Gambarnya tuh nggak sebagus itu. Kalau cuma untuk facecam, yang kayak, ya kan kalau facecam itu kan gambarnya seperti ini, bakal dikotakin, di crop, terus ditaruh di pojok kanan bawah, kecil. Nggak apa-apa, kualitasnya masih cukup gitu loh. Tapi untuk kalau misalnya konten yang mesti di luar segala macam, kamera gue nggak bisa. Kualitasnya nggak gitu bagus, apalagi suaranya, audionya. Makanya gue sampai pakai audio device terpisah kan untuk nge-recordnya gitu loh. Jadi itu target gue untuk tahun ini. Dan sejauh ini sih ya gue masih terus untuk berjuang, dan di sisi lain gue juga masih terus untuk coba. Ya gue tahu gue bagusnya di bidang apa. Gue tahu gue bisanya bagusnya main career mode dengan storytelling misalnya, dengan gue bikin skenario tertentu, dengan gue bikin cerita-cerita. Ya gue lakukan itu terus. Istilahnya kayak ya udah, gue tahu gue menonjolnya di mana CJM ini dibanding channel-channel lain, dan gue manfaatin itu terus. Gue bener-bener kuatin itu terus. Disambil di satu sisi lain juga gue coba untuk misalnya kayak gue ngebuka jalan baru, untuk contohnya gue bikin podcast di channel Kasma Kaminang, atau mungkin gue main game lain atau apa gitu loh. Tapi tetap intinya fokusnya yang utama adalah tetap akan selalu kontennya sepak bola, dan lebih spesifik lagi FIFA Career Mode. Karena memang gue seneng banget mainnya, dan passion gue memang di situ. Dan gue ngambil contoh sebenarnya ya, salah satu YouTuber yang gue tonton masih sampai sekarang yang bener-bener konsisten tuh adalah MGH, atau bahasa Indonesianya MGH. Cari di YouTube tuh. Dia tuh YouTuber Inggris. Dia tuh sekarang udah berapa subscriber saya? Coba kita cek ya. Itu gue nonton dari, wah gila, dari zaman dulu coy. Udah lama banget gue nonton dia. Dan dia tuh konsisten banget dengan kontennya. Bener-bener, bahkan dia berapa tahun berarti, gila, main career mode dan nggak pernah berhenti. Setiap tahun ya udah dia main terus, dan hanya career mode doang. Mungkin ada sesekali dia bahkan waktu itu tahun ini sempat main PES juga, main Master League dan lain-lain. Terus juga ada konten Football Manager atau gimana, pokoknya ada konten-konten bola lain. Tapi dia bener-bener intinya cuma ngupload FIFA Career Mode aja, konten utamanya. Dan dia fans Arsenal sama kayak gua. Jadi kayak dia selain konten FIFA Career Mode yang konsisten, ada juga konten pembahasan Arsenal yang konsisten juga. Tapi sisanya selain itu nggak ada. Dan lihat dia sekarang berapa subscribers, 780.000 subscribers. Angka yang benar-benar menurut gue sih mencengangkan sih, kalau kita taruh itu ukuran di Indonesia. Dan dia jujur salah satu inspirasi gue, salah satu yang kayak gue terus ngelihat bahwa ya ini orang aja bisa. Dia tuh udah lumayan tua setahu gue deh, udah berkeluarga, udah nikah, dan udah punya tempat tinggal sendiri segala macam, dan semua itu dia hasilkan dari YouTube dengan konten FIFA Career Mode. Bayangin nih, gue lagi ngeliat channel dia ya, about-nya di channel dia, yang artinya gue bisa ngeliat statsnya. Tanggal dia bikin channel MGH itu adalah 31 Januari 2010. Berarti udah 10 tahun dia di YouTube. Terus total views yang dia dapat di channel dia adalah 243 juta views. Itu total dari semua video yang pernah dia-upload, total viewsnya. Jadi memang ini adalah salah satu contoh orang yang konsisten dengan konten FIFA Career Mode. Nah, beda memang dong. Di UK sana waktu itu kan Career Mode atau FIFA tuh sempet yang booming banget, gede banget. Dan sampai sekarang pun masih sama. Meskipun nih ya, kalau gue mau coba untuk bandingkan aja. Kita coba bandingkan misalnya viewersnya MGH sama CJM. Dia viewersnya dengan subscribers 780.000, menurut gue kecil banget. Karena bahkan rata-rata per video dia, itu viewersnya paling cuman kisaran 30.000 sampai mentok 70.000. Itu pun 70.000 tuh udah gede banget anggapannya. Rata-rata views di video-video dia kan lagi main Sunderland Road to Glory kan di FIFA 20 Career Mode, itu sekitar 30 sampai 40.000 doang rata-ratanya. Kalau dia bikin video Arsenal segala macam paling 20.000, 30.000 gitu. Nah, itu kan dibanding subscribersnya yang 780.000, itu kan jauh banget dong persentasenya, perbandingannya. Kecil banget kan. Cuma sebagian kecil doang yang nonton tiap hari. Tapi dia tetap bisa survive. Dan bahkan kalau misalnya dibandingin sama CJM aja nih ya, kita rata-rata views kita kan 20.000 sampai 30.000. Kadang-kadang 15 ribuan juga sih tergantung kontennya. Tapi untuk
Kalau misalnya FIFA Career Mode sih 20.000 ke atas sih normalnya ya. Itu nggak jauh beda sama dia berarti. Istilahnya kayak CJM itu kan berarti berapa? Seperenam dari subscribers yang nonton tiap hari. Sekitar belasan ribu sampai 20.000 kan. Dari total subscribers CJM saat ini 115.000. Dibandingin sama dia tuh jauh banget. Gitu. Jadi itu yang membuat gue terus-terusan bilang ke diri gue sendiri bahwa bisa kok. Lu tetap aja berpegang teguh pada apa yang lu percaya. Dari segi misalnya gue percaya bahwa kalau misalnya gue bikin konten ini gue bisa sukses. Dan tetap aja berjalan lurus di jalur idealisme lu. Kalau misalnya memang lu konsisten dan lu terus berjuang segala macam, pasti ntar ujungnya ada hasilnya. Gue selalu percaya itu. Dan gue ngomong kayak gini mungkin kan bakal berpikir, lah bang terus berarti sekarang CJM belum menghasilkan kah atau gimana? Nggak gitu juga. Maksudnya kayak menghasilkan tentunya. Ada yang gue dapetin, apalagi mulai 100.000 kan gue udah sempat ngomong juga di banyak video bahwa pintu-pintu mulai terbuka buat CJM, di mana endorsement baru mulai masuk, brand-brand juga jadi mulai ngelirik meskipun belum ada brand yang bener-bener besar seperti brand kopi atau apa yang gue pengen banget mereka endorse, tapi belum ada tuh. Cuman ya ini akan mulai mungkin ada. Karena kayak contohnya kemarin endorsean game segala macam udah mulai masuk gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti ini kan tentunya ngebantu langsung kreatornya yang bersangkutan gitu loh. Dan intinya adalah gue juga mau mereka-mereka yang misalnya ntar mau kerjasama, mau endorse, tahu bener bahwa ya CJM itu, gue itu memang sukanya main FIFA Career Mode dan gue sukanya game bola. Gue sukanya sepak bola, passion gue di situ. Dan gue tidak akan geser kemana-mana. Jadi kalau misalnya mungkin pertanyaan dari kalian adalah, terus lu mau sampai seterusnya gitu ngupload konten FIFA Career Mode? Mungkin jawabannya iya, selama gue masih enjoy maininnya. Kecuali ntar tiba-tiba muncul game baru selain PES dan juga FIFA yang lebih bagus daripada FIFA, mungkin gue akan pindah. Tapi intinya tetap sepak bolanya. Dasarnya tetap passionnya sepak bola. Dan ini tentunya gak gampang sama sekali kan. Dari struggle-nya udah tahu kalian. Dari jumlah subscribers 6 tahun 115.000 mah dibanding sama channel-channel lain mah kecil pak. Tapi balik lagi, gue seneng ngerjain ini dan gue bisa hidup dari sini. Menurut gue itu udah cukup. Untuk saat ini gue gak terlalu kepikiran yang kayak gue mesti mendapatkan puluhan juta dari YouTube setiap bulan, gue mesti kaya raya, gue mesti bisa beli mobil mewah segala macam. Gue gak pikiran ke situ. Gue cukup senang dengan keadaan gue sekarang, dengan gue bisa bikin konten yang gue suka. Gue bisa ngebahas pertandingan bola, gue bisa bikin video Career Mode dan ditonton sama orang. Dan gue bisa hidup tentunya, makan setiap hari, bayar apa yang perlu gue bayar, biaya apartemen segala macem, itu udah cukup buat gue. Gue enjoy banget ngejalaninnya gitu loh. Dan untuk tahun ini, selama setahun ke depan, sebenarnya kan ini masuk juga kayak 2020 kemarin lah ya, resolusi tahun baru kan. Tapi intinya adalah ya gue berharap nanti saat kita udah masuk ke tahun ke-7, ya kalian akan melihat mungkin beneran gue udah upgrade PC, udah upgrade kamera, dan siapa tahu, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba gue udah pindah kantor lagi atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Sekarang gue tinggal di apartemen sendiri dan gue jadiin kantor gitu. Tapi kan maksudnya kayak, ya banyak sekali yang bisa di-upgrade gitu loh. Kayak, nih simpel-simpelnya apartemen gue tuh masih kosong banget. Kayak gue cuma waktu itu beli meja, beli ranjang, beli ini busa-busa buat di belakang supaya suaranya gak terlalu menggema. Karena ruangannya kosong kan, gak ada lemari, gak ada apa gitu. Jadi kayak bener-bener masih standar banget. Kamar gue tuh kayak kamar anak kos pada umumnya. Cuman bedanya meja gue penuh aja, ada PS4, ada laptop, ada monitor gitu loh. Cuman sisanya mah semua sama. Ranjang gue juga ranjang di bawah yang kayak matras gitu doang. Gak ada apa sih kaki-kakinya gitu loh. Bukan ranjang yang gue beli mahal-mahal. Enggak, gue cuma beli matras doang. Gue taruh spray, selimut, bantal, tidur. Udah kelar, beli AC satu. Di depan di kamar-kamar lain di apartemen gue tuh kosong. Gak ada AC, gak ada apa. Cuman paling dispenser juga dispenser anak kosan yang gue beli murah. Segala macam gitu lah, tipikal. Pokoknya gue tuh sama seperti kalian. Dan gue masih berjuang banget juga gitu loh. Jadi gue bener-bener apa ya, gue excited-nya sekarang sih tentunya buat Road to Glory lah ya yang akan datang nih. Ini series yang bakal jadi luar biasa banget. Terus kalian juga tahu bahwa gue akan mencoba untuk memulai sesuatu yang belum pernah gue lakukan sebelumnya. Gue merasa CJM udah cukup besar dan udah cukup secara umur, berarti kalau kita bahas dari konteks video ini ya, secara umur udah cukup dewasa untuk bisa mulai yang kayak waktu itu bilang, misalnya kita mulai reach out ke lingkungan sekitar. Misalnya contohnya gue mulai bikin donasi atau gue bantu-bantuin orang segala macam gitu-gitu. Dan itu menurut gue akan membuktikan bahwa ya ini, gue content creator FIFA cuman main game doang tiap hari di kamar. Mungkin orang akan anggap itu remeh, mungkin orang akan anggap itu bukan pekerjaan. Tapi nih, gue aja bisa
gue bisa hidup dari sini, dan bahkan gue bisa sampai nolong orang, ngebantuin orang yang nggak mampu misal atau gimana. Gue mau nunjukin banget itu. Di sisi lain gue juga mau nunjukin bahwa fans bola, kalian-kalian yang ada di CJM itu udah gue selalu ajarin untuk jadi yang dewasa. Bukan fans anak-anak, bukan fans yang masih toksik, yang masih barbar segala macam. Gue mau nunjukin juga ke orang awam di luar bahwa fans bola tuh nggak semuanya cuma bisa ngerusuh doang. Itulah sebabnya itu salah satu target dari CJM sendiri, gitu loh. Dan gue juga tadi udah bilang gue tentunya punya target-target besar yang saat ini kalau misalnya gue bayangin apa ya gue masih belum bisa aja ngebayangin bahwa gue akan bisa melakukan hal-hal seperti itu, karena besarnya tuh besar banget. Tapi nggak ada salahnya orang bermimpi. Gue balik lagi, gue akan terus melakukan apa yang gue tahu gue bisa lakukan, dan gue cukup bagus melakukan itu. Gue akan terusin, dan gue akan coba untuk tingkatkan pastinya sedikit demi sedikit, meskipun memang nggak mudah. Di titik tertentu lu ngerasa bahwa kayaknya udah gak ada yang bisa lagi gue tingkatin, tapi sebenarnya mungkin bisa. Cuman itu lu lagi malas aja mungkin, atau lu lagi ngerasa bahwa aduh kayaknya gue mesti ganti jalur atau gimana. Itu pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya terkadang mungkin muncul di gue, tapi gue berusaha semaksimal mungkin untuk selalu ingat bahwa oke, lu sekarang ini udah di keadaan dimana lu bisa kerja sesuai passion, dan itu hal yang bagus. Gak semua orang bisa ngerasain itu. Memang ada hal-hal negatif juga, seperti yang gue bahas di podcast kemarin. Banyak sekali hal negatifnya, banyak sekali permasalahan yang terjadi di balik layar yang gue nggak bisa ngomong di sini, tapi gue sudah ngomong di podcast, yang sampai gue bersumpah serapah kemarin, sampai gue ngata-ngatain orang. Tapi intinya adalah banyak hal yang terjadi yang orang nggak lihat mungkin. Tapi ya udah, itu resiko dari pekerjaan yang lu ambil. Setiap pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin ada pekerjaan yang bener-bener lu bakal enak terus ngejalanin, nggak mungkin. Setiap pekerjaan, meskipun itu pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang lu suka, pasti akan mencapai titik di mana lu jenuh, lu bosen, lu ngerasa bahwa ini bukan pilihan yang tepat. Pasti ada. Itu udah human nature menurut gue. Itu udah, ya itu bagian dari diri manusia gitu loh. Nggak pernah puas dengan sesuatu yang sedang ada di depan dia. Itu wajar banget menurut gue. Tapi intinya balik lagi, di saat gue mendasari sesuatu dengan passion, di saat gue mendasari sesuatu dengan hati, dengan kejujuran dalam gue bikin konten, memang gue mau bikin sesuatu, ya gue bikin. Gue nggak mau bikin, mau ada ribuan orang yang nge-request, ya gue gak akan bikin. Kalau gue terus seperti itu, menurut gue akan bisa bertahan lama di industri ini. Dan terakhir, terkhusus buat orang-orang yang mungkin yang masih bilang bahwa lu kalau misalnya introvert dan lu gak bisa ngelihat komen negatif, lu gak bisa, bukan kritik ya, komen negatif, komen hate, tempat lu berarti bukan di internet. Di internet itu pasti akan ada aja. Gak salah, bener. Komen negatif pasti akan ada. Lu mau bikin konten sebagus apapun, lu mau jadi orang sebaik apapun, di YouTube, di internet, di sosmed, pasti akan ada orang yang gak suka. Itu juga sesuatu yang menurut gue common sense. Semua orang pasti tahu. Tapi kalau mereka ada yang ngomong bahwa YouTube itu bukan tempat untuk introvert, lu salah banget. Karena gue analogikan gini, orang yang cacat, yang gak punya kaki, tapi dia bisa ikut kompetisi lari, ikut lomba lari atau apapun itu, olahraga atau apa, dan dia bisa nunjukin bahwa gue juga bisa. Jadi seharusnya itu sama aja. Introvert itu kan sebenarnya orang yang gak nyaman di keramaian, gak nyaman ngobrol sama orang, gak nyaman ngomong ke orang banyak segala macam. Dan mereka justru yang introvert dan berani terjun ke dunia seperti ini, dunia hiburan, dunia entertainment yang notabene sebenarnya harus punya kemampuan public speaking yang baik, harus bisa supel ketemu orang, harus bisa ceria setiap saat segala macam. Itu kan mereka seperti orang cacat yang lagi ikut perlombaan olahraga. Justru harusnya orang-orang ngelihat bahwa nih orang berarti berani banget. Dia tahu bahwa itu adalah kelemahan dia, tapi dia malah terjun ke dalam situ. Itu. Jadi buat mereka-mereka yang masih bilang bahwa YouTube itu bukan tempatnya bagi introvert, coba dipikirkan lagi aja. Karena siapa lu untuk menentukan introvert nggak boleh masuk ke sini? Oke, jadi sepertinya akan gue akhiri di situ. Dan thank you banget pokoknya buat kalian yang selama ini udah nontonin kontennya CJM, entah itu mulai dari YouTube, terus Instagram, Twitter. Kayaknya mulai tahun ini kali ya, baru mulai tahun ini bener-bener sosmed CJM tuh ya bisa dibilang. Kalau biasanya kan YouTube doang yang gede, Instagram, Twitter mah dikit banget yang nonton. Tapi mulai belakangan beberapa bulan terakhir gue ngerasa bahwa memang dari segi sosmednya pun, Twitter dan juga Instagram juga semakin lama semakin besar terus size-nya. Semakin banyak orang yang ngikutin. Dan itu artinya tanggung jawab gue sebagai orang di balik layarnya, solo, sendirian, semakin besar setiap harinya.
gitu. Jadi mau kalian cuma penonton di YouTube, mau kalian followers Instagram, followers Twitter, atau apapun itu, gue mau ucapkan terima kasih sekali untuk dukungannya. Dan tentunya gue akan berusaha semaksimal mungkin buat terus meningkatkan CJM. Entah itu dari kualitas videonya, entah itu dari konten yang gue bikin, entah itu dari mungkin gameplay gue, cara gue main, dari bahkan personalnya gue, dari cara gue menghadapi berbagai permasalahan dan segala macam. Itu gue akan coba untuk tingkatin terus tentunya. Oke, jadi gue bener-bener excited buat ngelihat kayak ntar tahun ke-7 keadaan kita seperti apa gitu kan. Karena kalau tahun ini kan bisa dibilang ya gue nih lagi baru channel CJM baru terlahir kembali kan. Dari kemarin diambil hacker di bulan Desember, Januari. Terus kayak sekarang ya baru paling jalan 2 bulan, 3 bulan lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener nih masih lagi fresh-freshnya gitu kan. Dan gue penasaran untuk ngeliat tahun ke-7 kita ada di titik mana, subscribers kita berapa. Oh ya anyway, terakhir gue mau bacain juga statistiknya CJM nih ya total. Jadi per tanggal 8 April 2020 ini, yang kita bisa anggap saya sebagai tanggal 7 April tahun ke-6 kita, ulang tahun ke-6 CJM, kita itu punya 115.200-an subscribers di channel YouTube ini. Terus untuk total views-nya, semua video, 2000-an video yang udah gue upload, total views-nya kalau dijumlahin semuanya adalah 28.370.502 total views. Jadi itu total dari semua video. Angka yang tentunya gila banget, memang gede banget. Tapi itu tadi gue bilang, kita akan lihat nanti di tahun ke-7 kita ada di titik mana, CJM akan seperti apa, dan gue juga sebagai kreator, sebagai manusia seperti apa. Apakah ada perkembangan, ataukah bahkan menurun, atau cuman gitu-gitu aja stuck. Gue tertarik sekali untuk ngelihat ke depannya bakal seperti apa sih. Karena jujur kalau misalnya yang tanya ya, gue juga nggak bisa memprediksi ke depannya bakal seperti apa. Gue nggak tahu apakah CJM bisa tahunin 200.000 subscribers, atau stuck di 130.000, atau bahkan cuma 120.000, atau gimana, gue nggak tahu. Tapi intinya adalah yang gue lakukan terus saja konsisten aja. Udah, itu kuncinya doang. Gue selalu dan akan selalu berpegang teguh pada itu, konsistensi gue. Oke, jadi thank you banget untuk segalanya untuk setahun terakhir ini. Selamat ulang tahun buat kita semua. Karena sekali gue ingetin, CJM itu bukan cuma gue, CJM itu kalian juga, kita semua. Jadi CJM ngerayain ulang tahun ya sama aja kalian juga merayakan ulang tahun dari komunitas, atau kalian bisa mungkin anggap ini wadah buat kalian menyalurkan hobi kalian sepak bola, atau kalian menyalurkan pendapat kalian, apapun itu terserah. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.